Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Toro, dalam video pembelajaran sosiologi. Hari ini kita akan membahas materi pembelajaran berkaitan dengan sosiologi sebagai ilmu. Untuk itu, kepada kalian silakan untuk menyiapkan buku catatan, alat tulis, ataupun alat yang lain untuk bisa mensinkronkan materi yang akan saya berikan ini dengan apa yang sudah kalian catat atau apa yang sudah kalian punya, sehingga di dalam mengikuti pembelajaran kali ini ada kesamaan visi yang terjadi antara video ini dan apa yang kalian catat. Hal ini tentu bertujuan untuk menyiapkan kalian dalam menghadapi evaluasi pembelajaran sosiologi. Langsung saja kita mulai. Pada video kali ini kita akan membahas berbagai macam hal berkaitan dengan pengertian dan ciri sosiologi, teori dan tokoh sosiologi, kemudian ada objek kajian sosiologi yang mungkin tidak akan saya jelaskan semuanya, kemudian cabang-cabang ilmu sosiologi, dan yang terakhir ada fungsi dan peran sosiologi. Kita ke slide yang pertama berkaitan dengan pengertian sosiologi. Arti sosiologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti sosius dan logos. Sosius itu merupakan, bisa diartikan dengan teman atau masyarakat begitu. Ketika logos juga bisa diartikan sebagai kata, bicara atau ilmu, sehingga ketika digabungkan secara singkat, sosiologi merupakan ilmu tentang masyarakat. Ya. Ini gambaran singkatnya demikian. Jadi ketika ditanya apa sih yang dipelajari dalam sosiologi, ya jawabannya jelas, masyarakat gitu. Apa sih yang ada dalam masyarakat? Nah, ini yang nanti menjadi bagian daripada yang dipelajari dalam sosiologi. Ada banyak sekali, mulai dari hubungan sosial, konflik, kelompok, dan lain sebagainya. Karena di dalam masyarakat pasti ada fenomena-fenomena tertentu, gejala-gejala sosial tertentu yang pastinya semua orang akan mengalaminya atau bahkan sudah mengalaminya. Ya. Secara singkat, sosiologi merupakan ilmu tentang masyarakat, sedangkan pengertian secara umum, sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Jadi pada intinya sama, sosiologi mempelajari tentang kehidupan atau bagaimana masyarakat dalam berperilaku. Kemudian di sini ada tokoh sosiologi yang berasal dari Indonesia, Surjono Sukanto, menyampaikan bahwa sosiologi adalah ilmu yang memfokuskan untuk memperhatikan masyarakat yang bersifat umum dan berusaha mendapatkan dan memahami pola-pola umum yang terjadi dan muncul dalam kehidupan masyarakat. Baik, ketika sudah mudah dipahami, kita lanjutkan. Yang kedua, di sini ada ciri-ciri sosiologi. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan ilmu pengetahuan yang lain. Ada 4 di sini, gitu. Yang pertama empiris, teoretis, kumulatif, dan nonetis. Empiris itu merupakan sebuah pernyataan ya, ataupun memang pengertian yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan, fakta sosial, akal sehat, serta penelitian. Jadi kata kuncinya di sini adalah nyata atau fakta. Jadi sosiologi itu mempelajari hal yang nyata, fakta, tidak bersifat spekulatif ataupun tidak bersifat angan-angan ataupun prediksi, tidak. Tapi sosiologi mempelajari sebuah fenomena yang benar-benar terjadi dan fakta dalam masyarakat. Itu dapat dibuktikan dengan observasi, penelitian ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah teoretis. Artinya menyusun abstraksi berdasarkan hasil observasi konkret di lapangan. Jadi ketika kita sudah melihat fakta dalam masyarakat, kemudian kita berasumsi. Ketika kita membuat teori ataupun kita menyimpulkan menjadi sebuah abstraksi. Ketika kita melihat, oh ternyata kelas 10 E1 misalnya, anak-anaknya rajin, kemudian saya menyampaikan, ternyata anak-anak E1 rajin. Ini berarti saya sudah menyimpulkan berdasarkan fakta yang ada. Ya, kemudian yang ketiga ada kumulatif, yaitu teori yang sudah ada, teori yang sudah disimpulkan terlebih dahulu itu bisa diperbaiki
dikritik, diberikan masukan, diperhalus, disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Jadi teori ini bisa dikatakan bersifat berkembang begitu ya, dinamis. Jadi tidak terpaku ke dalam sebuah fenomena saja. Jadi sebagai contoh tadi, ketika saya di minggu ini menyampaikan S1 itu rajin, apakah di minggu depan akan rajin? Belum tentu. Bisa jadi di minggu depan ini ada sebuah perbaikan, ada sebuah masalah, atau bahkan ada hal-hal yang bisa merubah teori yang sudah ada kemudian diperbaharui. Dan yang terakhir, sosiologi ini bersifat non-etis, artinya tidak mempermasalahkan baik atau buruk sebuah fakta. Baik dipelajari, buruk sekalipun juga dipelajari. Artinya kita tidak memilih-milih. Begitu ya. Jadi ciri sosiologi ada 4, 1 empiris, teoretis, kumulatif, dan non-etis. Kalian bisa memahami berkaitan dengan kata kunci yang ada. Kenyataan atau nyata, menyimpulkan, diperbarui, dan terakhir tidak mempermasalahkan baik atau buruknya. Kemudian kita lanjutkan, ada teori dan tokoh sosiologi. Ada 4 ya yang sudah kalian pelajari kala itu. Yang pertama ada Auguste Comte ya. Beliau menyampaikan bahwa dalam kehidupan manusia itu terdapat hukum tiga tahap kehidupan, yaitu dibagi menjadi tahap teologis, metafisik, dan positifis. Kita sudah pernah membahas ini ya. Saya akan mengingatkan sedikit bahwa tahap teologis adalah tahap awal kehidupan manusia, yang dimana manusia masih percaya dengan hal-hal mistis, hal-hal gaib, ataupun hal-hal yang tidak masuk akal sehat begitu. Mungkin percaya dengan jimat dan lain sebagainya. Walaupun ini sudah dikemukakan ratusan tahun yang lalu, tetapi dalam kehidupan modern saat ini tentu masih ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, tahap metafisik, yaitu percaya adalah hukum kekuatan sentral ya. Ada hukum alam dan hukum Tuhan. Kemudian yang terakhir ada positifis, yaitu di sini atas dasar kata positif, sehingga manusia modern gitu kan, manusia yang percaya dengan hal yang bersifat ilmiah, sebab akibat gitu. Ketika ada gempa bumi misalnya, ketika ada tsunami misalnya, kita percaya bahwa adanya gerakan secara geografis begitu, atau lempeng tektonik dan lain sebagainya, sehingga terjadilah sebuah bukan bencana ya, sehingga terjadi bencana alam, betul. Kemudian positifis ini bisa disebut juga sebagai sebuah pemikiran yang nyata berdasarkan hasil penelitian begitu. Ketika ada mobil berhenti di rel kereta, kita berpikir bahwa itu terjadi karena medan magnet gitu. Kemudian ketika kita sedang berdiri, kemudian pintu nutup sendiri gitu, kita berpikir bahwa itu disebabkan oleh angin ataupun ada gaya yang pintunya miring atau dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan positifik. Jadi kita sebagai masyarakat modern harusnya berpikir secara positifis. Kemudian yang kedua ada teori dan tokoh dari Karl Marx. Ya, Marx menyampaikan bahwa di dalam kehidupan manusia itu selalu ada konflik gitu. Kemudian beliau menggarisbawahi bahwa konflik yang sering terjadi dalam masyarakat ini karena kegiatan ekonomi begitu. Konflik yang disebabkan cara produksi barang-barang atau materi yang melibatkan dua kelompok atau dua kaum, yaitu kaum atas dan kaum bawah, kaum kapitalis dan kaum buruh. Atau beliau menyampaikan kaum tersebut diidentifikasi sebagai kaum borjuis dan kaum proletar. Kaum borjuis adalah kaum yang memiliki modal, memiliki kuasa, memiliki pabrik misalnya. Kemudian kaum proletar itu kaum yang pekerjanya, kaum buruh. Ya, ketika di sini kemudian terjadi kegiatan ekonomi, yang pemilik modal atau kaum borjuis biasanya akan dikala itu mengeksploitasi kaum buruh, sehingga sering terjadi konflik antara kaum buruh dan kaum pemilik modal. Dampaknya apa? Ya jelas kaum buruh menjadi merasa dirinya itu seperti dipaksa atau dieksploitasi secara berlebihan dengan upah yang tidak sesuai dengan apa yang dia pekerjakan. Kemudian teorinya Karl Marx juga ada terkait dengan alienasi, yang nanti bisa kalian baca di literasi yang kalian cari di internet. Kemudian selanjutnya ada teori dari Emil Durkheim dan Max Weber begitu.
Emil Durkheim menyampaikan bahwa dalam masyarakat terbagi ke dalam dua tipe solidaritas, yaitu solidaritas mekanis dan organis. Saya kasih tanda di sini bahwa solidaritas mekanis adalah solidaritas yang biasanya ada di masyarakat desa, di mana dibentuk atas dasar ikatan batin yang kuat. Ini solidaritas yang ada di masyarakat desa. Kemudian solidaritas organis ini kebalikannya, biasanya ada di masyarakat kota begitu, terbentuk atas dasar kepentingan, hanya karena keinginan ataupun kepentingan saja, sehingga ikatan batinnya itu tidak murni. Nah, ketika dibandingkan antara desa dan kota, kalian akan memiliki banyak pengetahuan baru bahwasanya di desa seperti ini, di kota seperti ini. Coba kalian lebih telaah lagi terkait dengan perbedaan-perbedaan antara desa dan kota. Toh juga termasuk kok bisa di desa itu sering dianggap tertinggal daripada apa yang ada di kota. Di kota itu sering dianggap sesuatu yang lebih maju, mungkin satu langkah dua langkah dibanding apa yang ada di desa. Kemudian Max Weber menyampaikan bahwa teorinya tindakan sosial, yaitu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Jadi dalam tindakan, dalam bertindak itu manusia itu selalu memikirkan dampaknya, sehingga inilah yang disebut dengan tindakan sosial. Kita lanjutkan kepada cabang ilmu sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki cabang atau spesifikasi. Tujuannya untuk apa? Munculnya cabang ilmu sosiologi adalah untuk fokus membahas permasalahan atau bidang tertentu dalam masyarakat. Contoh, ada sosiologi pendidikan, tentu membahas bagaimana pola perilaku masyarakat dalam berpendidikan. Bagaimana cara masyarakat berinteraksi dalam pendidikan, misalnya di sekolah ataupun dan lain sebagainya. Kemudian sosiologi agama terkait dengan bagaimana masyarakat berperilaku dalam beragama. Sosiologi politik berkaitan dengan perilaku politik, sosiologi hukum, sosiologi keluarga, sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke dalam objek kajian sosiologi. Di sini saya tidak memberikan headline ya. Objek kajian sosiologi itu umumnya adalah masyarakat. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Loh Pak, misalnya kita mempelajari artefak itu sosiologi atau bukan? Jelas bukan, itu adalah sejarah. Begitupun ketika kita mempelajari berkaitan dengan kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan harga yang lain, itu juga bukan, itu termasuk objek kajian ekonomi begitu. Kemudian ada lagi terkait dengan batuan, kemudian fenomena alam, itu berkaitan dengan geografi. Jadi fokus utama sosiologi adalah masyarakat. Jadi segala yang ada dalam masyarakat hubungannya dengan hubungan sosial dan lain sebagainya, itu yang kita pelajari dalam sosiologi. Yang pertama ada hubungan sosial. Hubungan sosial atau sering diartikan sebagai interaksi gitu. Kemarin kalian sudah mempelajarinya bahwasanya hubungan sosial atau interaksi adalah sebuah tindakan yang dilakukan manusia minimal 2 orang ya. Ingat, minimal 2 orang, 1 orang bukan. Kalian berbicara dengan diri sendiri itu juga bukan. Bisa disebut dengan kegiatan atau hubungan sosial individu dengan individu, itu kan 2 orang. Kemudian individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Di era modern sekarang hubungan sosial sekarang difasilitasi dengan alat canggih ya, handphone yang saya yakin setiap siswa punya gitu ya. Itu hubungan sosial. Kemudian yang kedua ada nilai dan norma. Apa sih yang nilai itu? Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dalam masyarakat. Untuk menciptakan nilai yang baik dibutuhkan norma ya. Norma merupakan petunjuk atau pedoman perilaku sebagai bentuk nyata konkret dari nilai. Dengan norma, masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan tertib ya. Saya yakin sekali kalian paham dan setuju bahwasanya dalam kehidupan butuh aturan. Jika tidak ada aturan, manusia akan bertindak sesuka hati begitu. Baik itu sesuatu yang negatif ataupun sesuatu yang menyalahi norma aturan yang ada. Saya yakin tindakan tersebut mesti meresahkan masyarakat. Di sini ada contoh norma dalam lingkungan RT, misalnya tamu harap lapor dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada mobilitas sosial. Apa sih itu mobilitas sosial begitu? Mobilitas sosial merupakan sebuah upaya untuk menaikkan atau berpindah status sosial masyarakat dari status satu ke status yang lain gitu. Jadi dalam masyarakat itu tentu tidak ingin statusnya stagnan. Pasti mereka akan mencoba ataupun
berlomba-lomba untuk menaikkan statusnya, mulai dari pendidikan, mulai dari kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya. Kalian bisa pelajari lagi di materi mobilitas sosial. Selanjutnya ada perubahan sosial ya. Kita sepakat bahwasanya kehidupan manusia itu selalu dinamis, selalu berubah-ubah ya. Dulu dan sekarang tentu berbeda. Dulu orang membajak sawah dengan kerbau, sekarang dengan traktor. Dulu menggunakan surat, sekarang menggunakan handphone, WA, dan lain sebagainya. Dulu menggunakan telepon umum, sekarang bisa menggunakan telepon yang dapat dibawa kemana-mana. Dulu kemana-mana harus menggunakan becak misalnya, sekarang sudah menggunakan kendaraan bermotor pribadi ataupun yang lainnya. Jadi kehidupan masyarakat akan semakin kesini akan semakin modern gitu. Ini perubahan sosial. Apakah ada dampaknya, Pak? Jelas. Dalam perubahan sosial itu selalu berdampak bagi kehidupan masyarakat ya. Terkadang menimbulkan culture shock atau ketidaksiapan masyarakat. Selanjutnya ada penyimpangan sosial, ini favorit sekali begitu. Ya, bahwasanya setiap masyarakat ya ketika tidak bisa menjalankan kehidupannya sesuai dengan nilai dan norma yang ada, itu dikatakan penyimpangan. Ya, jadi di sini bisa digambarkan bahwa ketika kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan aturan, inilah yang disebut dengan menyimpang. Ada banyak sekali penyimpangan di sini, ada korupsi, tawuran, pembulian, balap liar, kemudian usia dini sudah berhubungan ya, kemudian ada lagi begal, ada lagi minum-minuman keras yang diupload di media sosial, kemudian di lingkungan sekolah juga banyak sekali lah. Inilah penyimpangan-penyimpangan. Saya yakin pasti ada penyimpangan itu dalam kehidupan masyarakat terkait dengan bagaimana untuk mengembalikan kepada nilai dan norma yang ada. Nanti berkaitan dengan pengendalian sosial. Nanti kalian bisa baca secara mandiri berkaitan dengan pengendalian sosial. Apa sih tujuan pengendalian sosial? Untuk apa pengendalian sosial? Kalian bisa cari itu. Kemudian fungsi sosiologi. Secara umum fungsi sosiologi memiliki beberapa spesifikasi. Yang pertama yaitu sosiologi berfungsi sebagai perencanaan sosial ya. Kemudian ada sosiologi berfungsi sebagai penelitian sosial, dan yang terakhir pemecahan masalah begitu ya. Jadi kok bisa sosiologi itu bisa berfungsi sebagai penelitian sosial itu? Ya, jadi ketika pemerintah ingin membuat suatu kebijakan, tentu harus melihat kondisi masyarakat begitu, kondisi dari bawah. Makanya diperlukan sosiologi untuk bisa mengkaji dan memberikan data di lapangan berkaitan dengan bagaimana kondisi yang sebenarnya dalam masyarakat, sehingga dalam membuat kebijakan, dalam menyelesaikan masalah, dalam membuat perencanaan sosial itu sesuai tepat sasaran dengan apa yang ada dalam masyarakat. Tentu sosiologi di sini berperan sangat penting dalam proses pemerintahan. Kemudian selanjutnya di akhir ini ada peran sosiolog dalam masyarakat. Kalau tadi fungsi sosiologi, sekarang peran sosiolog. Sosiolog itu siapa, Pak? Gitu. Sosiolog adalah orang yang ahli atau pandai atau yang sudah mempelajari sosiologi kemudian dapat dipraktekkan dalam kehidupan. Ada beberapa peran. Yang pertama sebagai peneliti sosial. Seperti tadi, ketika orang sudah bisa mempelajari sosiologi, tahu ilmu sosiologi, dia akan sering melakukan penelitian. Untuk apa? Untuk mendapatkan data yang real dalam masyarakat, kemudian bisa digunakan untuk pembangunan misal. Kemudian yang kedua sebagai pendidik profesional. Orang yang mengetahui sosiologi, mempelajari sosiologi, kemudian dapat mengimplementasikan ilmunya untuk disebarluaskan kepada siswa gitu. Seperti Pak Guru misalnya yang menyampaikan pembelajaran sosiologi gitu. Kemudian sebagai teknisi, dan yang terakhir sebagai konsultan kebijakan. Jadi di sini peran sosiolog sebenarnya sangat banyak ya. Nanti kalian bisa dipelajari satu persatu untuk lebih lanjutnya. Begitu mungkin untuk materi pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan sosiologi sebagai ilmu. Kalian sudah mempelajari pengertian, ciri, objek kajian, cabang ilmu, fungsi dan peran dari sosiologi. Dan tidak lupa berkaitan dengan teori sosiologi punyanya Auguste Comte, kemudian Karl Marx, kemudian Emil Durkheim, kemudian yang terakhir Max Weber. Untuk bisa lebih tajam lagi pemahaman kalian, silakan kalian bisa mempelajarinya secara mandiri
di kesempatan-kesempatan yang lain sebelum adanya evaluasi, sehingga nanti saat evaluasi kalian sudah memiliki catatan yang lengkap, kemudian kalian juga sudah memiliki bekal pemahaman untuk bisa melakukan evaluasi pembelajaran. Begitu mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.